Pertanyaannya, kenapa waktu sholat kita lupa kepada yang urusan-urusan, giliran sholat jadi ingat. Kunci ingat, resep masakan ingat, justru waktu sholat. Supaya bahagia bagaimana perbaiki sholatnya. Sholat itu jangan hanya ngejar jumlah. Saya ingin taraweh 23, bagus. Tapi jangan lupa sholat yang baik itu wa aqimis sholah lidzikri. Dan dirikanlah sholat untuk mengingat Allah. Jadi siapa sholat yang paling bagus? Sholat yang paling bagus adalah sholat yang paling banyak ingat Allah. Itulah yang khusyuk. Pertanyaannya, kenapa waktu sholat kita lupa kepada yang urusan-urusan, giliran sholat jadi ingat. Kunci ingat, resep masakan ingat, justru waktu sholat. Allah yang harusnya diingat malah enggak diingat. Bu, Pak, target Ramadan ini adalah sholat yang khusyuk. Mau tahu caranya? Kita ini kelemahannya sholatnya itu ilmunya zaman jadul. Coba ceritakan arti Rabbik firli warhamni wajburni, Cung. Enggak tahu. Doa iftitah enggak tahu. Coba arti sami Allahumma liman hamidah apa? Enggak tahu. Jadi ngapain aja sholat kita? Ya sholat. Ngelamun. Al-Ikhlas enggak tahu artinya. Maka menjelang Ramadan agar bahagia, karena sholat itu bikin bahagia. Usahakan belajar kembali arti bacaan sholat dan fikihnya aturan sholat, ya. Tidak paham bacaan sholat, sulit bahagia dengan sholat. Banyak yang sholat tapi tidak mengerti artinya. Pelajari arti bacaan sholat, tidak susah kok, ya. Kemudian pelajari dan hafalkan ayat-ayat yang biasa kita baca dalam sholat. Minimal itu. Coba rasakan. Lakukan dengan tumanina. Enak. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Kalau mengerti artinya dan yakin bahwa setiap kali kita sedang sholat diperhatikan Allah, itu nikmat. Saat sujud, saat paling dekat dengan Allah, saat mustajabnya doa, pasti betah kita sujud. Orang yang tidak khusyuk dalam sholat, dia tidak akan bisa berlama-lama dalam sujud. Orang kalau sholatnya kurang baik, susah bahagianya. Karena sholat itu amalan yang paling dicintai Allah. Perbaiki sholat, hadirin. Ada yang nanya, gimana ya caranya supaya sholatnya khusyuk? Pelajari dulu ilmu bacaan sholat, ilmu aturan sholat. Kita gimana ngobrol enak kalau enggak ngerti artinya, benar? Coba dibacakan puisi yang enggak mengerti, enggak bisa menikmati. Sudah gitu lakukanlah sholatnya dengan tumanina. Awal sholat khusyuk dari mana? Dari persiapan. Kalau orang wudunya baik, biasanya sholatnya baik. Kalau wudunya jelek, biasanya sholatnya juga tidak khusyuk. Jadi kalau wudunya seperti yang takut basah gitu ya, keceplat, keceplet, kaki juga ker begitu, sudah selesai itu. Coba kalau mau wudu begini ya, hatinya, ya Allah, saya berniat berwudu karena Engkau.
Engkau yang memerintahkan wudu, saya lakukan wudu. Ya Allah, saya berwudu mengikuti sunnah Nabi-Mu. Ya Allah, jadikan wudu ini seperti yang dijanjikan Rasul-Mu, jadi penggugur dosa. Sambil wudu, coba pakai itu. Ya Allah, saya berwudu karena Engkau yang memerintahkan. Saya berwudu karena Rasul yang mencontohkan. Jadikan wudu ini menggugurkan dosa sebagaimana yang disabdakan Rasul. Kan tiap air jatuh dosa kita rontok. Coba rasakan wudu begitu. Jadi tenang, jadi enak wudu tuh. Selesai wudu doa. Dari wudu ke sholat ini kuncinya. Jangan diisi dengan duniawi, apalagi diisi dengan lihat-lihat HP, medsos. Sudah zikir saja. Dari wudu ke sholat, zikir. Apalagi kalau sudah azan. Azan itu kan dari azan ke qomat, itu saat mustajab. Doa yang banyak. Dari wudu ke sholat, jangan diisi dengan duniawi. Jangan dipotong oleh lihat HP. Sudah ke Allah saja. Allah lihat siapa yang wudunya bagus. Allah menyaksikan siapa yang dari wudu ke sholat senantiasa berzikir. Dan Allah lah yang bisa memberikan hadiah sholat yang baik. Pelajari bacaan sholat. Hafalkan arti bagi yang belum paham bahasa Arab ya. Arti ayat-ayat yang suka dibaca dalam sholat. Tidak banyak kan? Ya. Dan coba lakukan wudunya bagus. Dari wudu ke sholat yang bagus. Pakaiannya juga yang baik itu bukan hanya waktu ke masjid. Setiap sholat pastikan pakaian kita yang baik, yang layak menghadap kepada Allah. Lelaki, jangan pakai kaos oblong. Kalau masih ada pakaian yang lain kecuali tidak ada lagi. Kalau pakai sarung yang rapih, pakai harum-haruman. Kalau tahajud, sajadahnya yang rapi, jangan disepak begitu. Rapi, Allah kan melihat. Pakai pengharum, rapihkan pakaian, menghadap Allah yang maha menyaksikan. Yang paling berhak dari penampilan terbaik kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo, saya nggak tahu kalau ibu-ibu gimana ya. Nggak ngerti lah, saya lelaki. Mukenanya suka dicuci nggak bu? Ya ini bagus, saya kan cuma nanya, nggak usah emosi. Bikin kotor hati aja. Ya walaupun pakai mukena, ya dibalik mukena juga yang rapi. Pakai sajadahnya rapi. Kalau di rumah ya, Allah melihat. Mungkin 2 rakaat sholatnya, tapi dilakukan dengan ya Allah, saya sholat karena Engkau yang memerintahkan saya sholat. Ya Allah, saya sholat karena Rasul-Mu menyontohkan saya sholat. Ya Allah, jadikan sholat ini membuat Engkau ridho kepada saya. Aduh, rasakan hadirin. Ya tidak usah dizaharkan, tapi perkataan itu didengar oleh Allah. Belum termasuk sholat, tidak termasuk sholat itu. Ya, karena sholat itu dimulai dari takbir, diakhiri dengan salam. Tidak apa-apa, kita bicara begitu. Pokoknya jeda sedikit saja untuk membulatkan hati. Ikut taraweh, mana yang mau diikuti? Yang 23 rakaat atau yang 11? Jujur. Yang imamnya bacaannya panjang atau yang ringkas tapi indah? Ya, udah. Belum juga taraweh sudah milih yang ringkas. Kalau menurut saya sih, mumpung ada imam yang bisa bacaannya panjang, kita ikut kebagian pahalanya. Mau ngapain juga di rumah, paling makan, nonton TV, mendingan menguat-nguatkan taraweh. Kalau ada imam yang bacaannya benar, indah dan panjang, ikut.
supaya kebagian pahala yang sama. Tapi pegel belanja juga di mall, berjam-jam jalan-jalan, pegel kuat. Kita untuk yang sia-sia sering kuat, kenapa? Untuk Allah jadi tidak kuat.